Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadz Muhammad Ayyub Sahibul Majlis, Ustadz Wahyudin dan Ustadz Johnson, yang alhamdulillah mereka semua pada hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semua menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Orang tua kami yang hadir, kampung apa nih namanya? Pondok Bahar, sama kalau gitu ya. Ini RW 1 ya? Nah, saya mah di RW 6. Alhamdulillah kita satu Pondok Bahar baru bisa ketemu saat ini. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga Ketua RT, barangkali ada yang hadir, Ketua RW dan jajarannya, kemudian para sepuh, para orang tua, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Gimana kabarnya malam ini? Sehat? Alhamdulillah. Malam hari ini alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Kami dari Majelis Dzikir dan Selawat Al-Hilal setiap tahunnya mengadakan safari maulid, dan alhamdulillah ini tahun yang ketiga. Setiap tahun, setiap bulan Rabiul Awal kita keliling, kita tawarkan kepada majelis-majelis yang ingin kita datangi, baik di dalam Pondok Bahar maupun di luar Pondok Bahar. Dan alhamdulillah ini sudah yang terakhir kegiatan safari Maulid Al-Hilal yang lokasinya di luar komplek Pondok Bahar. Kami mengucapkan terima kasih pada Ustadz Ayyub beserta jajarannya dari majelisnya, kemudian dari aparat-aparat setempat yang sudi menerima kami untuk sama-sama kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pas datang tadi melihat luar biasa. Saya pas melihat di foto itu sepi. Sebelum saya datang, saya cross check di foto itu sepi. Begitu saya datang ternyata sudah ramai. Ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya, dan ada remaja-remajanya, bahkan ada anak-anaknya. Alhamdulillah. Ini menunjukkan betapa semangatnya warga kampung kita ini untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bergembira dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi safari Maulid ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, intinya, isinya adalah mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat lagi tentang sosok Nabi kita yang mulia. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin kita, betul? Adalah pemimpin kita. Beliau adalah uswatun hasanah buat kita. Apa artinya uswatun hasanah? Artinya adalah contoh suri tauladan. Bapak-bapak apapun profesinya ada contohnya pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu apapun profesinya ada pada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Allah sudah gariskan bahwa beliau adalah uswatun hasanah. Kenapa kita ada visi atau ada misi semacam ini? Karena memperhatikan dunia ini atau zaman sekarang ini terlihat banyak yang sudah jauh, bahkan tidak kenal lagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya orang tuanya, bahkan anak-anaknya sudah jauh dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat, apakah Nabi Muhammad ini sudah sampai di rumah kita apa belum? Maksudnya gimana, Bib? Maksudnya kehidupan di keluarga kita, apakah di dalamnya sudah sesuai dengan ajaran Nabi atau belum? Betul? Sampai atau belum? Ini bisa kita lihat. Apakah kita sehari-harinya ada pernah lupa dengan sholat atau tidak? Apakah kita dalam sehari-harinya
terutama kepala keluarga, mengajarkan mengenalkan kepada Allah atau tidak? Mengajarkan mengenal kepada Nabi Muhammad atau tidak? Apakah kesehariannya anak-anak kita rajin baca Al-Quran atau tidak? Apakah kesehariannya anak-anak kita bahkan orang tuanya berselawat kepada Nabi atau tidak? Apakah kesehariannya kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Jangan-jangan ketika remaja-remaja kita ditanya apakah kenal dengan Nabi Muhammad, taunya kenal nama doang. Betul? Taunya sama kenal nama doang. Tapi ketika ditanya tentang bagaimana sejarah kehidupan beliau dan bagaimana beliau menjadi uswatun hasanah, terkadang tidak tahu. Jangan-jangan bukan hanya anaknya, bahkan jangan-jangan orang tuanya pun kalau ditanya nggak tahu. Kalau ada anak kita nanya, Pak, Nabi Muhammad tuh kayak apa sih kesehariannya? Kira-kira bisa jawab nggak? Halo? Bisa jawab nggak kita? Sementara kita ketika baca maulid kita doa minta supaya duduk dekat Nabi. Bagaimana kita bisa duduk dekat Nabi kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka alhamdulillah pada malam hari ini duduknya kita semua di sini melambangkan kita bahwa kita ini bergembira dan ingin dekat lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kegiatan semacam ini gak main-main. Bu. Kegiatan semacam ini, safari maulid ini gak main-main. Artinya apa? Gak main-main. Artinya kita benar-benar serius bahwa kita ini jangan sampai jauh dari Nabi. Semakin dekat kita dengan ajaran Nabi, maka semakin dekat pula kita duduk bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin jauh kita dari ajaran Nabi, maka semakin jauh pula lah kita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun begitu, kita punya Nabi luar biasa. Kita punya Nabi nih, kita punya pemimpin luar biasa. Kita punya Nabi sayangnya sama kita luar biasa. Sampai di hari kiamat nanti, di setiap pos-pos pos-pos hisab di sana nanti itu ditunggu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di pos timbangan, Nabi tungguin mana umatku, dilihatin timbangannya. Kemudian ketika di pos sirat begitu juga dilihatin, jangan sampai ada, ini tahu sirat nggak? Sirat tahu sirat? Jembatan ya, jembatan penghubung dari neraka ke surga. Di sirat pun Nabi Muhammad duduk di situ, di pos sirat. Dilihatin, jangan sampai ada umatnya yang jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebagai mukadimah bagaimana pentingnya kita mengenal lebih dekat lagi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, percaya nggak kalau saya bilang, bukan saya bilang sih, saya sampaikan bahwa kita punya Nabi itu diciptakan sebelum alam semesta ini diciptakan. Percaya nggak? Saya sampaikan dalam sebuah riwayat, kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'd. Aku, kata Nabi, adalah yang paling pertama di antara para nabi yang diciptakan dan yang paling terakhir di antara para nabi yang diutus. Bu, kelihatan kagak? Kurang tinggi kali itu duduknya. Jadi nabi kita nih, nabi kita orang hebat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa bahwa saya punya Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad itu orang hebat, sampai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diciptakannya alam semesta, Nabi sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Apa? Yang pertama, bahwa Nabi diciptakan sebelum alam semesta diciptakan. Hebat tidak? Hebat tidak? Nabinya siapa ini? Nabinya siapa ini?
Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan menggiring kita, yang nanti akan membantu kita masuk surganya Allah Subhanahu. Yang kedua, Nabi kita orang hebat. Bagaimana hebatnya lagi, Bib? Ketika dikandung oleh orang tuanya yang tercinta Sayyidatuna Aminah, ketika di dalam kandungan, selama mengandung beliau tidak merasakan sakit apa-apa sampai melahirkan. Bu, ngandung enak gak ngandung? Enak. Pak dengerin Pak. Udah berhenti ngomongnya itu. Ngandung luar biasa sampai kata Allah Subhanahu wa taala, perjuangan seorang ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu-ibu yang mengandung, yang mempunyai anak dan mengandung waktu itu, mengandung anaknya, perjuangan ibu-ibu semua dicatat, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Perjuangannya itu dimuliakan sampai Allah katakan wahnan ala wahnin. Perjuangan ibu-ibu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, bulan pertama enak gak ngandung? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, oh itu lagi sedang-sedangnya. Lagi sedang-sedangnya apa itu? Ngidam, mabok. Kayak orang mabok mobil padahal kagak naik mobil. Ada aja bapak-bapak mah nggak tahu ya. Bapak-bapak mah nggak rasain nggak. Coba kalau bapak-bapak ngandung, ya viral. Ya, jadi luar biasa. Nah, Sayyidatuna Aminah bintu Wahb, ibunda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lagi ngandung, kagak ngerasakan sakit apapun. Alhamdulillah. Ini yang kedua hebatnya Nabi. Baru di kandungan, baru di mana? Di kandungan. Kita break dulu. Nanti ditahan dulu aja, bro. Ditahan dulu. Kita lagi ngaji. Maaf ya bro ya. Takutnya ngajinya kagak sampai kan. Udah ya? Sampai mana tadi? Sampai kehebatan Nabi di dalam kandungan ibunda tercinta. Siapa nama ibundanya? Aminah. Sayyidatuna Aminah bintu Wahb. Ketika lahir udah hebat lagi. Nabi lahir dalam sebuah riwayat dikatakan sudah dalam keadaan dihitan. Sudah apa? Sudah dihitan. Sudah disunat. Sudah bersih. Bahkan dikatakan kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak ada yang boleh manusia manapun yang melihat kemaluan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saking mulianya beliau, sehingga ketika lahir ke alam dunia sudah dalam keadaan dihitam. Bahkan beliau hebatnya lagi ketika sudah lahir dalam keadaan telungkup, wajahnya memandang ke arah langit, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lahir begitu? Ada yang lahir pandangan ke atas, badannya kayak mau sujud. Badannya kayak mau sujud, tapi pandangan yang ngeliat ke atas. Ada yang gitu? Ada? Gak ada kayaknya ya. Gak ada kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus hebatnya lagi, ketika Nabi Muhammad lahir, ini bukan dongeng ya. Halo? Ya, ini kita lagi nyeritain Superman sesungguhnya. Bukan Superman yang pakai kolor di luar, bukan. Kita ngomongin Superman, orang hebat yang sesungguhnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau lahir ke alam dunia, itu langit-langit semua terang benderang menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan anak-anak yang lahir di saat yang sama pada saat itu mendapatkan keberkahan lantaran kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patung-patung yang selama itu disembah pada saat itu, ketika Nabi lahir, patung-patung di sana pada hancur. Api yang 1000 tahun disembah oleh orang Majusi, pada saat Nabi lahir api itu padam, yang sebelumnya tidak bisa dipadamkan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini bukan cerita, bukan dongeng, tapi kenyataan. Kita lagi nyeritain siapa? Kita lagi nyeritain nabinya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita berasa bahwa kita punya nabi, kita punya uswah, kita punya contoh yang mulia, yang pertama, yang utama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini terutama remaja-remaja kita nih, kalau ditanya siapa idolanya, jawabannya siapa? Bapak-bapak nanti silakan tanya, Pak. Kalau anak-anak kita ketika ditanya siapa idolanya, terus dia nggak bisa jawab, bahkan dia jawab idolanya adalah para pemain-pemain atau para artis-artis, orang tuanya Pak yang salah, Pak. Kita orang tua yang salah, tanggung jawab kalau anak kita nggak kenal Nabi Muhammad. Tanggung jawab. Maka di sini kita introspeksi diri. Besok-besok kita harus lebih lagi punya rasa. Bapaknya punya rasa bahwa punya uswah, ibunya juga punya rasa bahwa saya punya uswah. Ajarkan kepada anak-anaknya bahwa anak-anaknya punya uswah. Apa itu uswah? Tauladan. Siapa tauladannya? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wah, sekarang mau udah hebat, di mana saja bisa didapat. Kalau dulu orang nyari buku, sekarang lewat internet pun kita bisa dapat kisah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lanjutkan.